Suara Pembaharuan Indonesia Televisi. Proses pembongkaran Bangli di Kampung Gabus Bekasi dilaksanakan atas perintah Gubernur Jawa Barat yang baru saja dilantik belum sebulan menuai kritik keras dari beberapa warga di Kampung Gabus Bekasi. Menurut warga tempat yang didiami, mereka dapat beli puluhan tahun yang lalu, bukan didapat dengan gratis. Kalau tanah ini punya pemerintah ya kami bisa bongkar baik-baik pindah, tapi caranya Gubernur jangan begini dong. Kasihlah surat dari pemerintah dan perintahkan kami rakyatmu kosongkan lahan pemerintah dengan alasan badan sungai misalnya. Pasti kami akan turuti perintah pemerintah. Tapi yang dilakukan sekarang sangat tidak berperi kemanusiaan. Katanya Gubernur Jawa Barat yang baru ini mencintai rakyatnya tapi kok arogan, bahkan kami korban penggusuran paksa di Bekasi ini mengatakan saudara Deddy Mulyadi dekat dengan rakyat itu cuma konten. Hatinya tidak seperti itu, dia jahat, sadis untuk pencitraan diri, dia sanggup mempertontonkan penderitaan rakyat yang sedang digusur, mempermalukan kami di hadapan publik lalu dengan baju putih seperti seorang raja dia melihat kami rakyat kecil menangis tidak tahu harus pindah kemana. Ini perbuatan tidak berperi kemanusiaan. Menurut warga kami rakyat kecil nemu sangkar seekor burung di tepi sungai tidak pernah ambil sangkar itu, apalagi kalau di dalam sangkar itu ada anak burung yang masih kecil. Kami tidak tega untuk merusak atau ambil sangkar itu dari induknya, karena kami tahu seekor burung juga ingin hidup. Sama seperti manusia. Tapi yang kami hadapi sekarang seorang manusia yang bernama Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat yang katanya cinta rakyat tapi arogannya luar biasa. Menurut kami apa yang dilakukan Deddy Mulyadi terlaku kejam, tidak berperi kemanusiaan. Ketika Suara Pembaharuan Indonesia meminta tanggapan Abdul Rahman, pemerhati kebijakan publik Ibu Kota Jakarta, tentang ada arogansi KDM Gubernur Jawa Barat ketika membongkar sejumlah rumah di Kampung Gabus Bekasi beberapa hari lalu, Abdul Rahman mengatakan, cara-cara intimidasi dan pembongkaran paksa rumah ataupun lapak yang sedang dihuni masyarakat sangat dilarang. Apalagi dilakukan oleh seorang pejabat politik ini tidak boleh terjadi karena hak-hak rakyat untuk mendapatkan tempat tinggal yang layak adalah hak yang diamanahkan konstitusi, menjadi kewajiban negara untuk menyediakannya. Kalaupun ada penertiban dan harus dikosongkan satu kawasan untuk kepentingan yang lebih besar, prosesnya harus dijalankan. Jangan asal bongkar, bagaimanapun dan siapapun mereka juga manusia, dari sisi kemanusiaan harus dipertimbangkan juga. Selain itu mereka juga warga negara yang harus dilindungi hak-hak hukumnya. Lebih lanjut Abdul Rahman menjelaskan sebagai aparatur pemerintah provinsi, gubernur ataupun siapa dalam bertugas sebagai aparatur sipil negara yang baik, melalui proses yang sudah ditetapkan ketentuan peraturan, seorang gubernur tidak bisa main bongkar saja atau main gusur saja, semua ada mekanisme yang harus dipenuhi sebelum penggusuran. Jika seorang gubernur menjalankan tugas tidak melalui mekanisme ketentuan peraturan atau main sikat saja, main gusur saja, ini bukan sikap seorang aparatur sipil negara yang baik, ini lebih pantas disebut pemimpin arogan, tidak boleh terjadi. Lebih lanjut inilah komentar langsung pengamat kebijakan publik. Saya ingin menempatkan pendapat saya ini bukan tentang kasus ke kasus. Mungkin baru-baru ini ada kejadian tentang Kang Deddy Mulyadi yang menggusur beberapa rumah di Bekasi, sebagaimana telah dikemukakan oleh beberapa wartawan tadi. Tetapi saya ingin menempatkan jabatan seorang gubernur itu sebagai aparatur sipil negara ataupun pejabat tata usaha negara. Gubernur, wali kota, dan bupati, semuanya adalah aparatur sipil negara. Setiap tindakan, keputusan yang akan diambil oleh seorang gubernur, ataupun setiap perbuatan yang akan dilakukan oleh seorang gubernur, mekanismenya atau berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang aparatur sipil negara. Di dalam undang-undang ini telah dijelaskan secara eksplisit bahwa seorang aparatur sipil negara dalam mengambil satu keputusan,
Keputusan yang akan diambilnya harus berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku. Atau perbuatan atau tindakan yang akan diambilnya harus berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku, tidak semena-mena. Karena setiap perbuatan semena-mena sangat berpotensi merampas hak asasi orang, atau sangat berpotensi terjadi perbuatan melawan hukum, sehingga aparatur sipil negara ini pasti akan digugat secara perdata dalam tindakan perbuatan melawan hukum ataupun digugat dalam pengadilan tata usaha negara. Ingat konstitusi negara kita, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 1 ayat 3 dengan tegas telah mengatur bahwa Indonesia adalah negara hukum. Hal-hal tentang hukum telah diatur dalam pasal 27 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tiap-tiap warga negara persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan, harus menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu. Oleh karena negara kita adalah negara hukum itulah, maka seorang gubernur dalam bertindak pun tidak boleh semena-mena, tidak boleh arogan, dan tidak boleh memaksakan kehendak sendiri, supaya rakyat harus mematuhi kehendaknya. Ingat, pemegang kedaulatan tertinggi di dalam negara ini adalah rakyat. Seorang gubernur menjadi kepala daerah karena dipilih oleh rakyat. Betul, seorang gubernur mengambil keputusan juga untuk kepentingan rakyat. Tetapi keputusan itu hendaknya diambil dalam posisi mekanisme ketentuan peraturan yang berlaku. Jika ada terjadi penggusuran ataupun pembongkaran rumah-rumah di atas bantar kali misalnya, semestinya harus ada surat peringatan pertama, surat peringatan kedua, sampai terjadinya penggusuran ataupun pembongkaran. Ingat, seorang gubernur yang dikatakan tegas berarti dia menjalankan mekanisme ketentuan peraturan. Tapi ketika seorang gubernur melakukan perbuatan semena-mena, sama saja dengan dia telah melakukan perampasan hak-hak orang lain. Ini sangat berbahaya dan tidak boleh terjadi di dalam negara hukum. Terima kasih.